buat gue jelas di zaman sekarang sosial media jadi wadah kita untuk menyampaikan pesan ya. Pesan itu bisa apa aja, bisa itu untuk menyampaikan tentang promosi barang, promosi baik gue sendiri di musik itu udah, kalau misalnya kita tarik ke zaman 10 tahun yang lalu aja, 2009 atau 2010, promosi lagu tuh masih susah banget. Apalagi kayak zaman dulu sosial media belum kayak sekarang lah ya. Benar. Gue mau tanya dulu nih, sama yang paling cantik Indi. Kalau Indi juga ini kan seorang entrepreneur ya. Memang kamu berjualan, kamu ada apa aja? Fashion. Terus apa lagi? Fashion aja ya. Itu kamu mix and match-nya memang udah punya sense of fashion atau memang otodidak aja? Aku otodidak aja sih, lebih ke apa yang bikin aku nyaman dengan baju itu, dengan outfit itu hari ini, ya udah aku pakai aja. Lu dikit banget postingannya. Iya, karena ya gue nggak pernah bikin konten yang aduh buat ngepost ini. Gue tuh kayak orang-orang pada umumnya aja gue sharing tentang hidup gue. Tapi sharing tuh bukan maksudnya sharing yang gitu, lo ngerti kan? Pokoknya gue tuh nggak memplanningkan sosial media gue tuh seperti apa. Gusti. Ini kalau misalkan lu pernah suka dengan fashionnya, selain dengan yang konten-konten konyol gitu kan? Justru baru sekarang gue tuh kayak apa sih kayak coba ngeliat ke fashion gitu. Karena kan teman-teman di Bandung tuh fashionnya bagus-bagus kan ya, bener gak sih? Bener ya. Meskipun pakai jas hujan tetap cantik ya. Jas hujannya juga hijab ya. Muslimah syar'i ya hijabnya. Jas hujannya luar biasa ya. Ini advice ke orang. Tega deh ngerebut lahan Mama Dede deh. Curhat dong gitu. Iya mah. Tapi itu malah suka ya? Iya suka. Agak gimana? Oh gitu ya. Meskipun nominalnya lumayan, tetap nahan-nahan ya. Punya brand image sendiri ya. Betul. Seperti itu ya. Coba di sini mau nanya nggak sama mereka bertiga? Yang nanya mau kasih hadiah loh. Hadiahnya ada e-wallet senilai 100.000 rupiah, lumayan kan? Bisa buat belanja di minimarket, bisa buat di tol. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Penasaran nggak? Untuk juga misalkan ada teaser-teaser. Nah itu lo seperti apa sih? Oke, justru uniknya ini lumayan trigger meledak, bukan meledak juga sih ya, trigger lumayan kedengeran sama orangnya itu gara-gara sosial media. Itu ternyata garis musik itu di sini gitu. Jadi kita nemunya seiring berjalannya waktu sih waktu itu. Oh gitu ya. Jadi gimana? Memilih red card seperti apa sih? Antara brand, produk, ataupun online shop gitu-gitu, ataupun misalkan kayak beda halnya sama temen ya, bantuin dong posting gitu. Itu hal bantu itu udah sering banget gitu kan. Nah kalian tipikal kayak gitu gak sih? Gimana? Berdua coba jawab. Kalau gue sih ada beberapa yang emang tergantung juga sama kerjasamanya. Kalau misalkan brand yang emang kominfo, ada kategorinya juga sih. Kategorinya ada yang emang biasanya buat UMKM, ada yang emang buat brand-brand menengah ke atas dan lain-lain gitu. Dan tergantung juga. Oke, jadi kita yakin ya. Jadi lo nggak mau, biasanya ingin dikenal dari memang karya lo gitu kan. Makanya gue udah pernah bilang juga gue nggak peduli nama gue segede apapun, kalau lo suka gue bukan karena karya gue ya berarti bukan tujuan hidup gue gitu. Jadi ya gue pengen orang-orang suka sama gue dan mensupport gue gue dengan karya-karya gue gitu. Tadi pertanyaan gue, ketika lo down ya kan, dengan banyaknya pemberitaan yang ada, kan pasti kayak gue aja kalau jadi lo belum tentu gue bisa sesanggup dan sehebat lo bisa menghadapi pemberitaan di luar sana. Lo menghandle-nya seperti apa? Dan cara lo tuh seperti apa sih untuk bangkit lagi? Ya cara down itu pasti ada ya, pasti setiap kita punya masalah kita pasti ngerasa down. Cuma balik lagi, gue waktu itu ketika gue ngerasa down ya balik lagi gue berkarya aja. Jadi gue pengen yang mengangkat gue nanti karya-karya gue gitu. Dan itu semua berawal dari sosial media. Dari sosial media itu ada dampak positif dan negatif. Betul. Ya. Nah itu dari Okin. Kalau kalian berdua, dampak negatifnya apa, positifnya apa bersosial media sekarang? Secara banyak ya, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook pun mungkin masih aktif, Twitter. Apa dampaknya bagi kalian berdua? Sosial media zaman sekarang kan sangat mudah untuk diakses gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget ya anak-anak Gen Z yang FOMO, yang kepo sama sosial media gitu. Dampak positifnya justru kita jauh lebih gampang untuk nge-share, nge-post apapun yang kita suka, apapun yang kita sedang lakukan gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang negatif, contohnya kayak nge-post video atau foto yang mungkin gak enak dilihat atau
foto-foto yang bisa banget viral, yang bisa masuk lambe tura dan lain-lain, mungkin jadi omongan orang gitu yang mengakibatkan omongan orang atau pandangan orang terhadap kita itu jadi. Oke, ini seperti itu kalau dari Gusti. Indi sendiri, Indi. Kalau dari aku sih dampak negatifnya karena orang yang punya media sosial itu sering banget aku lihat kayak punya stigma. Terserah mereka mau komen apa, mau se-hate komen apa, itu yang menjadikan orang-orang tuh gak mengerem apa yang mereka omongin, entah itu bakal nyakiti hati orang yang mereka komen atau mengganggu mental mereka gitu kan, jadinya bullying. Kalau misalkan positif untuk aku itu yang pertama aku jadi bisa bereksplor di dunia sosial dan juga mendapatkan cuan karena aku punya toko ya guys, jangan lupa di follow Gada Streetwear. Kalau kalian butuh sepatu, bisa banget ada di Instagram, ada di Shopee, ada di lain-lainnya. Tuh jualan juga ya. Jualan. Oke, satu nih untuk menutup talk show kita, talk show singkat kita di Tahu-Tahu Festival, Tahu-Tahu Literasi Digital ya. Makna haters, pasti ada haters dong, nggak mungkin semuanya lovers. Pasti ada haters ya kan. Haters buat kalian seperti apa sih? Oke, apa? Oke, gue sih sebenarnya membagi dua ya antara hate comment itu menjadi dua. Antara komen yang membangun dan mengkritik itu udah pasti jadi suatu hal yang bagus ya kalau kita bisa melihatnya dari sisi positif. Oh mungkin gue kurangnya di sini, gue jeleknya di sini. Cuma kalau orang yang udah ngomongnya yang udah pokoknya gue mau ngapain aja hancur ya udah mau diapain lagi. Itu kita balas dengan ya kita buktiin ke mereka kalau misalnya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Lo berarti jarang balas yang head comment, lo jarang balas atau lo blok? Itu gue yang zaman dulu sih. Gue yang zaman dulu gue lumayan agak barbar ketika ada satu komen gue upload ke story. Terus gue kasih klarifikasi. Tapi gue yang sekarang gue kayak ya udah gak peduli lah hal-hal kayak gitu. Maksud gue. Bagus. Maksudnya itu kan seiring berjalannya umur juga ya. Gue waktu itu masih umur 20-an tahun, masih 22 tahun mungkin. Ya belum siap juga menghadapi hal seperti itu. Tapi sekarang ya ketika ada orang ngomong misalnya yang membangun gue ambil positifnya. Kalau misalnya ngejelek-jelekin ya udah gue tinggal gue buktiin aja kalau gue bisa lebih baik lagi gitu. Cakep, Okin tepuk tangan dong ya. Tuh itu Okin. Kalau Gusti seperti apa lo menanggapi haters dan juga hate comment? Sebetulnya kayak kalau gue pribadi ya, gue tuh lebih baik fokus sama orang-orang yang suka sama gue gitu. Yang memberi dukungan atau lebih baik fokus ke hal itu. Karena di saat kita bisa fokus ke orang-orang yang kita sukai, kita bakal jauh lebih seneng dan gak ada beban satu sama lain kan gitu. Karena ketika kita bisa ngebangun konten-konten yang mereka suka, mereka seneng, kita juga ikut seneng gitu. Jadi kayak start with orang yang bangga dan suka sama kita gitu. Tapi kalau untuk yang ada head comment lo tipe yang blok, hapus apa gimana? Biarin aja sih. Oh biarin aja. Justru suka. Oh justru suka, rame. Suka. Engagement Iya, naik ya. Benar ya. Kalau Indi? Kalau aku setuju sih sama Kawakin dan Gusti. Terlebih lagi apa ya? Hate comment yang benar, yang membangun, yang kritik sih. Aku suka pikirin kayak oh iya berarti aku harus nggak kayak gitu ya. Oh iya bener ya kalau aku dilihat orang tuh aku annoying atau gimana. Cuman aku yang dulu tuh masih suka balesin, bahkan aku masih suka kayak minta bantu ke teman-teman aku, tolong dong ini sakit hati banget aku sama orang ini. Report gitu. Iya tolong kayak komen balik gitu. Dulu aku masih sempat kayak gitu, tapi sekarang seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku lebih legowo dan selalu mendoakan semoga mereka lebih bahagia daripada aku. Amin ya. Berarti kesimpulannya kalian bertiga ini semakin bertambahnya umur, semakin dewasa, semakin bijaksana. Betul. Tepuk tangan dong untuk mereka bertiga ya. Oke, sesuai dengan janjinya Richard Ricardo dan juga si berkreasi ada 5 hadiah, ada 5 e-wallet yang akan kita bagikan. Pertanyaan gampang seputar talk show kita tadi ya. Yang kalau tadi kalian merhatiin pasti tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, ini paling gampang kalau nggak bisa jawab keterlaluan ya. Yang bisa angkat tangan ke depan ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama 3 narasumber kita pada hari ini? Oke, yang pakai kacamata boleh cantik sih. Iya, kamu sayang. Boleh ke depan Neng, gelis ya. Oke, nih. Oke, 3 narasumbernya ya pada hari ini ada siapa aja? Namanya siapa cantik? Nana. Nana, jawabannya? Kak Indi Ratna, Kak Gusti Raihan, sama Kak Okin. Betul!
100.000 langsung diregister ya sayang ya. Langsung ke belakang sayang diregister dapat 100.000 rupiah berbentuk e-wallet ya. Pertanyaan kedua, judul materi yang dibawakan oleh tema yang dibawakan Okin. Aman dalam dunia digital. Benar. 100.000 rupiah langsung diregister cantik. Itu ya. Sebutkan 3 platform sosial media. Gampang pisan iya mah. Iya platform. Ada 3, TikTok, Instagram, sama Line, sosial media kan? Nya. Oke, langsung neng diregister neng. Ya oke. Pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu nggak sih bahasa Inggrisnya tahu-tahu festival apa? Coba. Sok ya. Yang bisa jawab angkat tangan, boleh ke depan. Bahasa Inggrisnya, sini. Bahasa Inggrisnya tahu-tahu festival itu apa coba? No Festival. Apa? No Festival. No Festival, cenah bayar, tenang sebenarnya yuk. Menang 100.000, 100.000. Ya, 100.000. Teman-teman terima kasih banyak Okin, Thank Gusti, you, Hendy, terima ya. kasih. Yang pastinya kita doakan kalian bertiga sukses, stay safe, stay healthy dan selalu memberikan influence positif buat semuanya ya. Amin. 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 Foto bareng yuk, foto bareng yuk. Foto bareng yuk. Selfie yuk, berempat selfie yuk. Guys, selfie yuk. Nanti kita selfie rame-rame ya. Kita selfie berempat dulu yuk. 3,